Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Di sini kita akan mulai pembelajaran pertama kali menggunakan online ya. Di pembelajaran online kali ini ya, kita akan belajar mengenai sistem kontrol terprogram, di mana kita nanti akan bahas bab mengenai commissioning dan pengujian PLC. Dan sekedar menanyakan, kalian masih di rumah kan? Masih. Oke, kita kali ini mencoba belajar dari rumah karena ke depan kita akan banyak ilmu yang harus dipelajari dari internet, dan ini semoga saja bisa menjadi pembelajaran bagi kalian semua untuk belajar melalui internet. Sebelum ini semua berlalu, maka kita perlu ada ketentuan. Yang pertama, bagaimana kalian absen? Absennya adalah nanti di kolom komentar itu ada tulisan absen, lalu klik reply, tulis namamu secara lengkap di situ, dan satu account untuk menulis nama adalah satu account. Jadi tidak boleh satu account menulis dua nama. Karena apa? Karena kalian harus punya account untuk bisa belajar online dan bisa mengambil ilmu secara banyak dari situs-situs yang membutuhkan data privasi atau email atau apapun. Kemudian video ini hanya dipublish sesuai jadwal saja. Ada kelas A dan kelas B nanti sesuai jadwal. Kemudian nanti kalau ada tugas bisa dikirim ke email di situ ekarandamal@gmail.com ini. Jika ada pertanyaan ditulis di kolom komentar, dan teman-teman yang lain bisa menjawab langsung karena ini sifatnya adalah diskusi ya. Jadi kalian bisa menjawab, mengasah pikiran kalian, dan bekerja sama secara langsung, baik dari segi baik secara diskusi antar teman ataupun nanti bisa menanyakan ke guru begitu. Dan yang paling penting adalah ikutilah petunjuk pembelajaran agar kalian tidak tersesat dalam pembelajaran ini ya. Jadi kalau harus seperti ini ya seperti ini, seperti itu, aturannya seperti ini harus seperti ini. Kalian dilatih untuk disiplin mengikuti aturan walau ini adalah pembelajaran online begitu ya. Kalian di sini nanti akan belajar yaitu kompetensi dasarnya, yaitu menentukan prosedur commissioning dan pengujian sistem kontrol dengan PLC. Kemudian melakukan commissioning dan pengujian pada kontrol PLC. Tapi yang KD4 ini nanti mungkin ditunda ya untuk prakteknya, tapi kalian bisa melakukan yang 3.13 ini dulu. Sebelum mulai semuanya, tentunya kalian tahu semua ya, ini gambar apa ya? Kalian tahu ini semuanya gambar apa? Ya, benar sekali. Apa? Sangkar burung? Bukan. Apa ini? Ini gambar apa? Ini adalah lemari plastik ya, dimana kadang di beberapa rumah, di tempat kami pun juga ada lemari plastik berupa rak-rak seperti ini dengan sistem rakitan. Sistem rakitan ini ya kita beli itu, jadi ketika beli bisa dirakitkan di toko, ataupun ketika beli kita bisa dapat satu dus ringkas kecil yang berisi bagian-bagian dari lemari ini. Nah kayak gini. Kemudian kita rakit. Jadi akan memudahkan proses membawanya dan juga akan ringkas. Kalau membawa satu lemari ini mungkin bawanya harus pakai pick up, tapi kalau kalian membawa dalam bentuk yang kecil tentunya akan lebih ringkas. Nah dari seperti ini tentunya kalian juga harus lihat apa petunjuk dan lain sebagainya dari sini. Oh bagian yang ini ketemu ini ya, oh bagian ini ketemu ini ya.
oh bagian ini ketemu ini ya, bagian ini, oh ini ya, oh ini bagian dari ini masuk sini, ini ke sini, kemudian ini dimasukkan dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda merangkai jadi satu, tentunya harus ada yang namanya pengecekan dan pengujian. Kira-kira setelah ini dirakit bisa dipakai enggak lemari ini? Bisa enggak? Bisa enggak kalau udah jadi? Bisa enggak? Bisa enggak ini dipakai ini pintunya? Atau mungkin bisa enggak kalau ini ada baju di sini sampai berapa tumpukan, kuat enggak bajunya? Atau mungkin ini ketika ditutup bisa rapat enggak pintunya? Nah, seperti itulah yang kita akan lakukan sekarang ini, yaitu pemeriksaan dan pengujian atau commissioning, di mana proses ini ada di setiap perakitan. Nah, setiap perakitan ini kan tentunya kita harus bisa mengecek bahwa pekerjaan kita sudah benar atau belum. Nah, seperti itu. Maka kita akan masuk ke bagian itu seperti ini. Commissioning dan pengujian PLC. Ada dua bagian, yaitu commissioning dan pengujian. Nanti babnya seperti itu. Enaknya online tuh kalian bisa nyambi minum, bisa nyambi minum sambil makan dan santai. Proses pemasangan dan instalasi PLC yang telah dikerjakan dan siap dioperasikan harus diperiksa dan diuji terlebih dahulu untuk menjadikan proses pengendalian oleh PLC berjalan baik. Maka proses awal hingga akhir harus apa? Harus sesuai dengan ketentuan. Setelah proses pemasangan dan pengawatan dilakukan pemeriksaan dan pengujian atau disebut sebagai testing dan commissioning. Proses tersebut dilakukan saat hendak dioperasikan sehingga akan diketahui suatu kendali layak dioperasikan atau tidak. Nah, dari situ maka di sini ada proses commissioning. Commissioning adalah prosedur yang penting karena akan memeriksa hasil dari instalasi yang tidak sesuai atau dari program PLC yang memiliki kesalahan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja pada manusia atau kerusakan pada alat sistem kendali maupun yang dikendalikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di bawah ya, komentar ya. Nanti kita bisa bahas bareng, teman bisa jawab. Ya, itu juga akan melatih Anda sendiri ketika nanti ada problem di site Anda di waktu magang atau waktu kerja. Menurut sumber dari William Bolton, Programmable Logic Controller 6 Edition, ada beberapa pemeriksaan ya, hubungan pemeriksaan dalam PLC setelah dirangkai. Ini gambar ini menunjukkan dari sebuah instalasi. Ini instalasi SCADA sebenarnya. Di sini ada beberapa komponen seperti ini PLC, kemudian ada ini modul komunikasi ya, yang dihubungkan ke PLC nantinya ke sini pakai kabel LAN Ethernet. Kemudian ini ada thermocontroller, ini ada power supply, kemudian ada terminal untuk menghubungkan kabel dan lain sebagainya. Ada beberapa kabel yang lain untuk menghubungkan ke sini. Nah, dari sini tentunya kita ada beberapa tahap yang harus diperiksa. Yang pertama yaitu pemeriksaan hubungan kabel. Nah, pemeriksaan hubungan kabel ini akan memeriksa apa? Memeriksa hubungannya dengan kabel. Di antaranya yaitu memeriksa hubungan antara kabel PLC pada PLC dan sensor-sensor yang ada di plant yang dikendalikan. Pemeriksaan tersebut harus dapat dipastikan bahwa semua instalasi sudah dikerjakan aman sesuai dengan spesifikasi dan menggunakan standar yang sesuai.
Realita pekerjaan dicocokkan dengan gambar kerja dan rancangan kebutuhan sistem, begitu. Yang kedua yaitu pemeriksaan catu daya. Ini kalau kabel tadi ini pengkabelan ini ke terminal sana, terminal sini, ke kabel sistem komunikasi dan lain sebagainya. Ini adalah catu daya. Pastikan catu daya memiliki kriteria yang sesuai dengan beban yang digunakan. Misalkan di sini ada PLC beban sekian ampere dan memiliki kebutuhan sekian ampere, maka catu daya harus disesuaikan. Kalau ini kan catu daya ke sini, ke modul komunikasi. Catu daya ini nanti disesuaikan ke sini, sumber yang sini. Disesuaikan berapa butuhnya, ketentuannya apakah harus AC 220 ataupun DC 24 volt ataupun sumber tegangan yang lain. Kira-kira di dalam sini sudah ada adaptornya belum? Itu harus dipikirkan secara matang. Kemudian dari hal tersebut itu harus benar-benar disiplin atau kaku dalam mengikuti petunjuk yang ada di PLC, karena sekali ada salah, ya ada tegangan yang enggak sesuai, nanti akan ada permasalahan di kemudian hari atau malah merusak atau mungkin sistem tidak berjalan. Ya seperti ketika kita menggunakan butuhnya tegangan 220 tapi diberikan tegangan DC 24 volt, maka akan apa? Sistem tidak akan berjalan. Pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan perangkat pengaman, yaitu di sini ini enggak kelihatan di sini, tapi di sini kalau dalam sistem kendali motor biasanya ada pemeriksaan pengaman. Misalkan di sini ada MCB, seharusnya ada MCB, ini ada panel di sebelahnya. Kemudian ada juga panel ketika menggunakan motor, yaitu pengaturan overload, thermal overload relay, sehingga digunakan untuk mengamankan motor dari beban lebih. Begitu. Terus kemudian pengaman yang lainnya, misalkan mau ditambahkan ILCB atau tambahkan sesuai kebutuhan atau pengaman yang lainnya. Begitu. Kemudian pemeriksaan tombol emergency yang keempat, yaitu ini dapat berupa pemeriksaan dengan cara nanti meriksa sistem berjalan, kemudian dicek tombol emergensinya di setiap langkah, kondisi apakah sudah bisa mematikan sistem atau ketika ada sesuatu yang membahayakan, operator bisa langsung mematikan secara langsung tanpa membahayakan operator tersebut. Begitu, misalkan di tempat-tempat yang berbahaya atau mungkin di suatu tempat yang menjadi pusat pengendalian dan lain sebagainya, harus dipertimbangkan. Kemudian pemeriksaan berikutnya itu pemeriksaan perangkat input dan output PLC. Pemeriksaan ini akan memeriksa semua perangkat input dan output yang tersambung pada terminal modul dan input PLC, dan disesuaikan sinyalnya harus disesuaikan dengan kebutuhan atau sesuatu yang cocok dengan PLC. Itu ya, misalkan input berupa keluaran dari sensor dengan standar 4 sampai 20 mA, maka PLC harus disesuaikan inputnya seperti itu. Kemudian pemeriksaan pada output dengan keluaran tegangan 0 sampai 10 volt, ya outputnya harus sesuai dengan itu. Benar harus diperiksa, karena di panel kendali PLC ini sering kita temui banyak standar tegangan atau arus atau besaran listrik lainnya yang berbeda-beda. Contoh misalkan dari analog input 0,4 sampai 20 mA, sedangkan dari output 1 sampai 10 volt DC, atau mungkin sumbernya 220, atau mungkin nanti yang mengendalikan
motor 3 fase 380 volt, maka tegangan-tegangan ini akan menjadi satu dalam satu panel, dan itu ketika nggak dilakukan pemeriksaan dan pengujian, nanti ketika terjadi kesalahan dapat berakibat fatal baik dari alat maupun dari operator. Pemeriksaan keempat yaitu pemeriksaan program pada PLC. Pemeriksaan program pada PLC ini dilakukan dengan cara download, kemudian dilakukan sebelumnya simulasi apakah ada error apa enggak, dan akhirnya bisa diberikan langsung ke PC. Begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar di bawah ya. Begitu. Kemudian berikutnya pada bagian pengujian. Ya, pengujian adalah prosedur yang penting karena akan melihat kondisi dari hasil instalasi yang dilaksanakan. Pengujian paling awal dimulai dari menguji hubungan dari input-output PLC. Pengujian dilaksanakan dengan aplikasi pemrograman PLC. Pada modul input, masing-masing terminal input diuji dengan cara mengaktifkan field device input dan dilihat reaksi perubahan pada aplikasi sumber monitoring dan aplikasi pemrogram PLC. Monitoring tersebut juga bisa dilihat pada sisi depan PLC berupa tampilan indikasi tersambung, indikasi tersambung atau tidak, biasanya berupa LED menyala atau tidak ketika aktif. Jadi begini ya, ini adalah prosedur pengujiannya, dan ini meliputi pengujian hubungan input dan output PLC. Pengujian kedua adalah pengujian loop terbuka dan pengujian loop tertutup. Ini pengujian dari input dan output PLC seperti yang telah dijelaskan. Nanti di sini kan ada lampu, hampir semua PLC punya seperti ini ya. Dia bisa diberikan ini indikasi input dan output ya. Maaf ada gangguan sedikit ya, online seperti ini. Jadi begini, ini ada pengujian hubungan input output ketika kita mau melaksanakan pengujian ini. Ketika udah connect kan nanti ada ini toh, lampu-lampu ditekan on off, nanti lampunya akan nyala dan mati. Di PLC yang lain misalkan Zelio atau Visto juga ada seperti ini, walaupun Zelio bentuknya seperti LCD gitu. Kemudian yang output juga sama, ini juga ketika aktif nanti ada nyala dan mati seperti ini, gitu ya, gitu. Ini gambarnya diambil dari sini gitu. Pengujian yang berikutnya itu pengujian adalah pengujian loop terbuka, di mana sistem dikerjakan secara langsung, dan ini dijalankan bisa langsung dengan cara nanti diklik kanan gini pada outputnya. Inputnya bisa langsung dilihat di sini on, dilihat pada program ya. Ini ketika dipencet nanti kelihatan enggak, sistemnya adalah sistem monitoring, dibentuk dipilih mode monitoring, ini berjalan enggak, nyala atau mati, berubah atau enggak dengan cara klik, dengan cara mengaktifkan input kalau tombol ditekan atau saklar digeser dan lain sebagainya. Sedangkan kalau output nanti dicek dengan menggunakan seperti ini, dengan klik kanan pada sini output, kemudian klik kanan, kemudian force on atau force off. Ini untuk menyalakan, memaksa nyala, dan ini memaksa mati. Kalau cancel ini untuk membatalkan semua pemaksaan itu. Memang namanya agak aneh ya, pemaksaan gitu loh. Ini namanya force, dipaksa. Begitu. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di bawah ya. Kemudian pengujian loop terbuka ini bisa dilihat dari indikator serta proses kerja, bahwa ketika ini sudah berjalan semuanya input output di monitor, maka kita siap untuk melaksanakan pengujian loop ketiga. Nah, pada pengujian loop ketiga ini adalah pengujian loop tertutup, di mana pada pengujian ini modul output disambungkan langsung ke beban listrik berupa field device. Pada pengujian ini akan terjadi pengujian keandalan sistem ketika diberikan beban. Jika ada kesalahan pada pengaman hubung singkat atau pengaman beban lebih, akan trip
ya, ataupun ciri fisik yang lain bisa diamati. Misalkan kabelnya menjadi panas karena kekecilan. Tadi ketika belum bisa beban kan belum terlihat seperti itu. Kemudian mulai ada percikan ini, percikan itu gitu ya. Nah, seperti itu harus dilihat lagi. Seperti itu sehingga nanti bisa dilihat bagaimana ketahanannya, performanya, kinerjanya, kemudian tampilannya dan lain sebagainya. Begitu. Ini ya, ini ada tugas. Jika Anda membuat kendali starting motor bintang segitiga, motor 3 fase putar kiri putar kanan secara otomatis, jika ditekan tombol start, maka motor putar kiri dikonfigurasi starting bintang. Setelah 5 detik menjadi konfigurasi segitiga. Saat tombol kanan ditekan seperti proses, tombol kiri hanya berudara putaran aja. Jangan lupa menambahkan kontak interlock di antara kontaktor untuk antisipasi singkat. Tugasnya adalah membuat langkah commissioning dan pengujian seperti yang telah dijelaskan. Tadi ada beberapa bab di depan pengujian. Jadi Anda nanti akan membuat selembar kertas di mana ada ini, ada ini 6 pengujian ini Anda sebutkan yang diperiksa ini apa aja. Ini bagian ini yang diperiksa baca, ini periksa baca, periksa baca, periksa baca, ini periksa baca, periksa baca. Karena ini kan sifatnya spesifik. Kalau di sini tadi adalah ini kendali, ini adalah sistem monitoring untuk SCADA, di mana nggak ada beban motornya. Jadi pemeriksaan ini sebanding atau sesuai dengan kendali yang dibuat. Lah, tugas yang ada di sini adalah kendali motor. Jadi ini akan berbeda sekali dengan yang telah saya contohkan. Jadi nanti ditulis ada jumlah apa? Ada jumlah commissioning 6 tahap, itu disebutkan, deskripsikan apa aja yang diuji. Kemudian pada pengujian PLC nanti ada 3. Tadi ada 6 commissioning yang dilakukan apa aja, dan juga 3 pengujian yang dilakukan apa aja, begitu ya. Nah, barulah pada tulislah pada kertas, kemudian difoto dan dikirimkan ke email di sini, begitu ya. Nah, bagian akhir yaitu jika pengen tambah wawasan silahkan di ini linknya. Ini ada link yang bisa kalian scan barcode. Tapi bingung ya nyekannya gimana kalau lihatnya pakai HP, nanti silahkan kerja sama teman biar ada kolaborasi. Begitu. Dan saya ucapkan selamat sudah mengikuti ini kuliah perdana ini, dan semoga aja kalian bisa mengikuti, karena ke depan kita akan berakrab ria dengan teknologi seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.